Halo rekan-rekan, selamat datang kembali di channel ini. Video kali ini saya akan membagikan berita yang ditayangkan oleh jpnn.com yang memberitakan terkait dengan pengangkatan honorer menjadi P3K part-time serta peluang P3K part-time diangkat menjadi P3K full-time. Informasi selengkapnya silakan ditonton secara lengkap video ini agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas telah menjelaskan mekanisme pengangkatan honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja saat rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI di Senayan. Diketahui bahwa pengangkatan honorer menjadi P3K merupakan bagian dari penataan tenaga non-aparatur sipil negara sebagai amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Nah, rekan-rekan, mekanisme pengangkatan honorer menjadi P3K, baik itu P3K penuh waktu atau P3K part-time, selanjutnya akan diatur di dalam peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara. Peraturan pemerintah ini merupakan aturan turunan atau teknis pelaksana dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Diyakini bahwa peraturan pemerintah tentang manajemen ASN ini akan memuat mekanisme pengangkatan honorer menjadi P3K, apakah itu P3K penuh waktu maupun P3K part-time. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan jajarannya telah meminta masukan dari Komisi 2 DPR RI terkait penyusunan rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN yang ditargetkan akan selesai di akhir 2023. Di awal raker tersebut, Menpan memaparkan mengenai alternatif metode pengangkatan honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Tahapan pengangkatan tenaga honorer itu nantinya akan diawali dengan proses verifikasi dan validasi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan serta Badan Kepegawaian Negara. Terhadap honorer yang telah lolos audit, Menpan menyebutkan maka akan langsung diangkat menjadi P3K paruh waktu atau P3K part-time. Dalam hal pegawai non-ASN yang dimaksud telah berhasil lolos verifikasi dan validasi, maka status pegawai non-ASN yang dimaksud nantinya akan dialihkan menjadi P3K yang akan bekerja secara paruh waktu atau biasa dikenal sebagai P3K part-time. Menpan juga menyebutkan bahwa alternatif lain yakni melakukan penetapan dan penyesuaian status honorer menjadi P3K sesuai dengan kemampuan lembaga sebagai salah satu metode yang dapat dipergunakan. Anas juga mengisyaratkan bahwa honorer yang akan diangkat menjadi P3K penuh waktu tetap melalui tahapan seleksi dengan mendapatkan berbagai afirmasi. Menpan juga menyebutkan bahwa akan tetapi bagi tenaga non-ASN yang bekerja penuh waktu dapat dilakukan seleksi dan diberikan afirmasi. Tentunya afirmasi ini akan diatur lebih lanjut di dalam peraturan pemerintah yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang ASN. Ia juga memastikan bahwa P3K part-time dan P3K penuh waktu ini sama-sama akan mendapatkan nomor induk pegawai. Nah, rekan-rekan, honorer jadi P3K part-time apakah masih dites? Merespon paparan Anas, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Juni Margisang menilai bahwa pemerintah dalam hal ini Kemenpan RB belum punya konsep yang jelas mengenai mekanisme pengangkatan honorer menjadi P3K. Anggota fraksi PDIP itu kecewa lantaran di rencana awal atau dalam kertas kerja Menpan masih banyak menggunakan kata alternatif, baik yang menyangkut honorer jadi P3K penuh waktu maupun yang akan dialihkan menjadi P3K part-time atau P3K paruh waktu. Rekan-rekan, lalu bagaimana sebenarnya
nasib P3K paruh waktu, apakah ada peluang untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu. Oleh karena memang dari sisi gaji dan tunjangan, P3K penuh waktu ini tentu memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan P3K paruh waktu. Menanggapi hal itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, dipastikan para honorer bisa menunggu kepastian diangkat menjadi P3K yang memang harus menunggu PP Manajemen ASN. Undang-Undang ASN 2023 sendiri mengamanahkan PP harus sudah terbit paling lama 6 bulan sejak undang-undang itu diundangkan. Saat ini Kemenpan RB telah mengebut dan segera menuntaskan rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN yang ditargetkan akan kelar di akhir 2023. Dalam rangka penyusunan rancangan peraturan pemerintah manajemen ASN, Menpan RB sudah meminta masukan dari Komisi 2 DPR RI. Pada kesempatan tersebut, para wakil rakyat mengungkapkan sejumlah permasalahan yang harus segera diselesaikan, terutama soal validitas data jumlah honorer yang akan diangkat menjadi P3K. Sementara itu, Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia juga beberapa kali menegaskan mengenai pentingnya kepastian soal tata cara atau mekanisme pengangkatan honorer menjadi P3K. Harus jelas juga kategorisasi honorer atau honorer apa saja yang akan diangkat menjadi P3K penuh waktu dan siapa yang akan bakal dialihkan menjadi P3K part-time atau paruh waktu. Undang-undang ASN yang baru disambut gagap gempita oleh para tenaga honorer, tetapi ternyata masih juga belum jelas undang-undang itu oleh karena belum mengatur secara rinci terkait dengan kategori, mekanisme, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh tenaga honorer untuk diangkat menjadi P3K part-time. Nah, rekan-rekan, diketahui bersama bahwa memang Undang-Undang ASN ini telah disahkan pada tanggal 3 November yang lalu, akan tetapi diketahui bahwa undang-undang ini belum secara rinci menjelaskan terkait dengan kategori honorer yang akan diangkat menjadi P3K part-time serta P3K penuh waktu, termasuk juga dengan syarat dan mekanismenya. Akan tetapi pada kesempatan yang sama, Menpan telah menjelaskan langkah-langkah atau tahapan penataan tenaga honorer. Pertama, yakni melalui rekrutmen P3K yang memberikan porsi 80% untuk pelamar dari jalur honorer seperti yang dilakukan pada seleksi P3K 2023. Sedangkan 20% sisanya adalah untuk pelamar dari umum atau fresh graduate yang hanya dijatah sebanyak 20%. Kedua, pengangkatan honorer menjadi P3K juga harus melalui proses validasi dan verifikasi data 2,3 juta honorer yang dilakukan BPKP dan Badan Kepegawaian Negara. Tenaga honorer atau tenaga non-ASN yang dinyatakan lolos validasi maka akan dialihkan statusnya menjadi P3K paruh waktu. Serta yang ketiga, jika ada kebutuhan anggaran, maka P3K paruh waktu akan diprioritaskan menjadi P3K penuh waktu melalui pemeringkatan kinerja. Nah, ini yang ketiga yang menarik, oleh karena memang P3K paruh waktu itu selanjutnya nanti akan diprioritaskan untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu jika memang ada usulan atau formasi dari pemerintah daerah. Peningkatan status dari P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu ini berdasarkan apa yang disampaikan oleh Menpan itu hanya melalui pemeringkatan kinerja tanpa melalui tes seleksi seperti yang dilakukan saat ini. Rekan-rekan sekalian, demikian berita terkait dengan kemungkinan prioritas P3K paruh waktu yang akan diangkat menjadi P3K penuh waktu tanpa melalui tes. Bagaimana tanggapan rekan-rekan? Silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.